Halo teman-teman, baik lagi sama gua Ricky. Beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin satu buah video tentang cara ngerjain lead code ketika live coding gitu ya, atau technical interview. Nah, berhubung banyak banget komentar positif yang pengen coba dijelasin lebih lanjut ya mengenai si lead code ini. Sekarang gue pengen coba bahas terlebih dahulu sebelum kita memulai lead code itu harus ngapain. So, stay tune terus, gasket. Jadi sebelum kita memulai lead code nih ya, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita tahu. Nah, di sini gue bikin part 1 dulu, nanti ada part 2 dan part 3-nya. Jadi yang part 1 ini itu ada beberapa hal yang perlu kita kuasai terlebih dahulu, at least atau tahu lah ya, paham gitu. Yang pertama itu ada variabel dan tipe data, yang kedua itu operator, aritmatika, perbandingan, logika, yang ketiga ada pengkondisian, yang keempat looping, dan yang kelima itu fungsi. Nah, kelima basic fundamental ini perlu buat dipelajarin dulu atau dikuasain dulu sebelum kita memulai lead code. Khususnya karena kita mau ngoding gitu ya. Sebenarnya materi-materi ini udah pernah gue bikin. Gue coba cek dulu nih ya di playlist. Gue tuh ada punya playlist intro belajar ngoding ya untuk pemula. Kalau misalkan dicek di sini, di si playlistnya ini tuh ada banyak banget. Dan si playlist ini itu ngejelasin dari algoritma, notasi algoritma, konstruksi dasar, terus basic-basic kayak variabel, tipe data, looping, semua kalau nggak salah udah ada di sini. Meskipun ini belum beres ya, tapi setidaknya udah sampai segini nih, ada variabel, tipe data, operator, pengkondisian, perulangan juga udah ada gitu ya. Nah, tapi untuk nge-refresh lagi nih ya, kita coba bahas tipis-tipis aja si variabel nih. Variabel sama tipe data. Nah, jadi si variabel dan tipe data ini tuh merupakan salah satu hal yang related banget. Kita membuat satu buah variabel biasanya akan diikuti dengan satu buah value, yang mana value itu pasti merupakan salah satu dari tipe data. Entah itu tipe data primitif atau non-primitif. Contohnya kayak string, boolean, integer, terus nantinya tipe datanya ada array, object, dan lain-lain itu ya. Itu untuk variabel dan tipe data. Nah, yang kedua itu ada operator. Operator ini tuh kayak misalkan lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan, equal gitu ya. Atau lebih besar dari, sama dengan. Nah, itu semua dari perbandingan operator aritmatika. Terus juga logika di sini seperti apa? Seperti n gitu ya, atau dandan itu jadinya n, terus juga or itu pipa 2. Nah, itu tuh dari logika atau gerbang logika. Nah, itu perlu kita pelajarin juga. Yang ketiga ada pengkondisian. Nah, pengkondisian itu lebih ke kayak if, else, terus misalkan if kondisi ini terpenuhi, dia akan mengeksekusi apa, kalau enggak mau gimana. Nah, itu pengkondisian. Yang keempat ada perulangan, looping. Jadi kita mempunyai satu buah variabel yang mungkin dia tipe datanya bisa string atau misalkan integer, lalu kita looping dari situ. Nah, itu kita akan mengulang terus ya di situ. Nah, terus yang terakhir ada fungsi. Fungsi ini supaya codingan kita nanti lebih modular, bisa dipanggil dari, kita bisa bikin satu buah kumpulan kode atau block of code, yang mana block of code ini bisa kita panggil dari beberapa tempat hanya dengan memanggil nama fungsinya atau nama functionnya. Nah, kelima ini yang akan kita pelajarin sekarang, dan kita akan langsung aja buka kode editornya. Nah, di sini saya sudah membuka terminal. Sebenarnya saya pakai iTerm di sini. Terus di sini saya menggunakan lazy theme untuk ngodingnya. Kita start aja bikin file baru. Di sini misalkan saya mau kasih nama index.js. Saya coba pakai saya coba pakai JavaScript aja ya, biar lebih familiar atau lebih populer di Indonesia khususnya. Kita akan bahas dulu nih, ada beberapa. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Terus juga yang kedua ada apa tadi ya? Bentar, saya lupa. Ada operator. Operator di sini ada aritmatika, kemudian ada apa lagi? Perbandingan. Sama satu lagi logika atau gerbang logik gitu ya. Terus juga kita mau bahas apa? Pengkondisian. Di sini ada if else, atau mungkin yang udah tahu switch case bisa pakai switch case gitu. Yang keempat ada perulangan.
Looping ini bisa while, bisa for, banyak gitu ya. Terus juga yang terakhir kita nanti akan bahas fungsi. Oke, kita udah punya gambaran yang akan mau kita pelajarin saat ini. Dan untuk mengimplementasikannya, saya coba salah satu soal yang sangat-sangat umum atau sangat-sangat basic buat programming, yaitu FizzBuzz. Kita akan bahas ini ya, FizzBuzz. Oke, soalnya itu seperti ini. Jadi nantinya kita akan diberikan satu buah inputnya itu dia berupa angka, misalkan 100 atau 50 aja, 20 biar deket dulu nih. Input number 20 nih ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah ngeprint out atau ngekonsol. Ngekonsol gimana? Kita perlu ngekonsol dari 1 sampai 20. Tapi ya, ketika nilai dari numbernya itu, nilai number kalau dibagi itu habis ya. Kalau dibagi jadi 0, pokoknya kalau misalkan 4 dibagi 2, 4 bagi 2 jadi 2, 2 dibagi 2 kan bisa tuh sisanya 0. Nah itu kita pengen ganti ya, jadi fizz atau buzz. Nah konteksnya sekarang, kalau number itu bisa dibagi 0 sama 3 oleh 3 nih ya, oleh 3, maka dia akan ngeprint si fizz. Nah yang kedua, kalau misalkan number itu bisa dibagi oleh 5 nih ya, dan dapat 0, sekarang ganti jadi buzz. Ini. Satu lagi nih. Kalau misalkan bisa dibagi oleh angka 3 dan 5 terus hasilnya 0 atau nggak ada sisa, sekarang kita akan ngeprint FizzBuzz. Nah ini tuh bener-bener basic banget nih ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi live coding ditanya ginian nggak ngerti, itu udah parah banget. Itu berarti harus bener-bener belajar lagi ya. Oke, kita akan mulai dari yang sederhana dulu deh. Jangan langsung ke FizzBuzz atau bisa dibagi 3 sama 5 sisa 0 ya. Kita pengen dari bagian 3 sama 5 aja dulu ya. Saran yang pertama, kita pengen ngeimplementasiin yang harus kita pelajarin. Yang pertama, variabel. Kita punya variabel. Variabel itu berarti satu buah apa ya? Bisa dibilang kayak nama lah, nama gitu ya, untuk menyimpan sebuah value. Nah, nama ini akan disimpan di mana? Di in memory. Value-nya jadi akan disimpan di in memory supaya tahu, kita tinggal panggil nama variabelnya. Di sini saya bikin number, let number. Untuk mempermudah dulu logik awalnya nih, saya pengen ngasihnya yang simple aja. Misalkan inputnya kita kasih 10. Setelah kita membuat satu buah variabel dengan nama variabelnya itu number dengan value yang di-assign-nya itu 10, sekarang kita akan lanjut untuk masuk ke si perulangannya. Nah, di sini saya mau menggunakan while loop aja. Nah, karena saya menggunakan while loop, saya pengen menambahkan dulu counter ya. Saya bikin counter di sini. Counter sama dengan 1. Jadi saya bikin 1 dulu. Terus kita tinggal gunakan sintaks membuat while loop di JavaScript. While, gini ya, counter lebih atau kurang dari si number, saya mau melakukan apa. Nah gitu ya, jadi ini loopingan menggunakan while ini udah dibuat, yaitu while counter kurang dari number, saya akan ngelakuin apa. Nah sekarang kita masuk ke logiknya nih. Logiknya ini nanti akan if else, oke? Kita mulai dari yang pertama. If ya. Counter. Terus kalau misalkan di ngoding ya, ketika kita udah belajar operator, kalau kita nyari hasil sisa gitu ya, itu biasanya pakai modulo. Nah, modulo ya, biasanya itu pakai persen gini. Nah, counter modulo 3 sama dengan 0. Ini artinya kalau si counter di modulo 3 hasilnya 0 atau sisanya 0, kita mau ngelakuin apa gitu ya. Kita coba jalankan untuk ngekonsol. Console log di sini berarti fizz. Kenapa? Karena kalau misalkan kita rules-nya itu kalau dibagi 3 sisanya 0, kita pengen ngeprint out fizz. Nah, kalau kita pengen masukin yang buzz gimana? Berarti else if counter modulo 5 sama dengan
0, kita di sini masukkan si konsolnya. Konsol log di sininya bus. Nah, else itu apa artinya? Outputnya kalau misalkan tidak masuk kondisi dari kedua yang di atas nih, antara if sama else, if dia akan masuk ke sini. Mau ngapain kita di sini? Mau ngeprint aja nih, kita print aja si counternya. Nah, jangan lupa di sini counternya kita tambah ya. Save. Nah, sekarang kita coba jalankan si file ini. Oke. Kita coba buka terminal lain, terus di sini saya menggunakan deno index.js. Run. Nah, lihat. 1 2 fish gitu ya. Lihat hasilnya nih. Kita coba running lagi ya. Nih. 1 2 fish. Kenapa fish? Karena 3 di modulo sama 3 itu sisanya 0. 5 di modulo sama 5 itu sisanya 0, makanya dia bus. Dan 6 dia dapat fish, 9 dia dapat fish. Ini logic yang sangat sederhana dan paling basic ya. Oke, kita coba lanjut lagi untuk yang lebih kompleks, yaitu kalau misalkan si numbernya itu bisa dimodulo oleh 3 dan 5 dengan sisanya 0, maka kita akan ngeprint out fish bus. Oke? Nah, sekarang kita coba tambahkan aja di sini, ganti ya si numbernya, inputnya kita ganti jadi 50. Nah, sekarang kita masukkan si pengkondisiannya, si logic dan pengkondisiannya. Berarti di sini kita tambahkan if counter modulo 3 sama dengan 0. And, nah ini gerbang logika nih, dan ya, dan counter modulo 5 sama dengan 0. Kita pengen ngeprint out console.log di sini fish bus. Yang ini kita ganti dari tadinya if kita ganti jadi else if. Nah, gini ya. Nah, biar rapi kayak gini, save. Nah, sekarang kita coba baca dulu nih. Kenapa saya nyimpan si logic ini di paling atas, nggak di paling bawah? Kenapa? Karena kalau kita masuk pengkondisian ya, dia itu akan ngebaca dari atas dulu. Sementara kalau misalkan ini nih, saya simpan di bawah nih misalkan, dia akan masuk ke 3 sini nantinya nih. Dia nggak bakal nemu-nemu fish bus. Kenapa? Karena di else if ini dia udah masuk, di sini dia udah masuk. Makanya saya simpan untuk mencari fish busnya itu di atas logiknya nih. Counter modulo 3 sama dengan 0. N ini dia itu merupakan si logic atau gerbang logika. And counter modulo 5 sama dengan 0 baru dia akan masuk ke sini. Ini artinya kalau si counter di modulo 3 sama dengan 0 dan counter di modulo 5 sama dengan 0, dia bakal ngeprint fish bus maksudnya. Selain itu dia bakal lanjut ke kondisi yang bawah, lanjut lagi ke kondisi yang bawah. Kita coba gas di sini ya. Ke sini. Mana sih tadi? Nah, ini terus kita clear dulu deno index.js. Nah, lihat. Fish bus. Kenapa ini bus? Karena ini adalah 10 ya. Karena 10 bisa di modulo 5 dengan sisanya 0. Kemudian kita dapat fish bus di sini dengan nilai 15. 15 dapat fish bus. Kenapa bisa? Karena 15 itu bisa di modulo 3 dan di modulo 5 dengan hasilnya 0 atau nilai sisanya 0. Makanya dia fish bus. 30 juga sama. 45 juga sama. Seperti itu. Ini logiknya sudah berhasil ya guys ya. Nah, dengan kita udah bikin gini, kita tuh udah berhasil ya. Berhasil mengimplementasikan dari 4 ini. Ada variabel dan tipe data, operator, pengkondisian, dan perulangan. Nah, untuk fungsi sebenarnya, fungsi itu kita tinggal bikin nama fungsinya, kemudian kita tinggal pindahin si ini nih. Si while loop ini dimasukin ke si functionnya gitu. Sekarang kalau misalkan mau kita coba, boleh kita mau coba dulu. Kita bikin aja di sini function ya. Function apa nih? Fish bus, misalkan fish bus generator, misalkan checker, misalkan checker. Kita bikin function gitu ya. Terus kita tinggal pindahin aja yang di sini. Kita pindahin ke sini. Nih. Oke. Kemudian sekarang kita tinggal apa? Kita tinggal panggil si functionnya.
Fishbase checker, kita panggil, kita save, kita jalankan di terminal yang satunya lagi. Dor, hasilnya sama, berhasil. Nah, semua ini itu khusus untuk mempelajari sebelum memasuki LeetCode part 1. Variabel, operator, pengkondisian, perulangan, dan fungsi. Jadi nanti akan ada part 2, akan membahas lebih lanjut lagi. Segini dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Stay tune terus, salam programmer best friend.